Ya, shalom saudara-saudara. Sekarang saya mau menjawab sebuah pertanyaan yang dikirimkan pada saya. Ya, saya bacakan pertanyaannya. Shalom Pak Pendeta Esra, saya barusan menonton video Bapak di YouTube tentang apa bedanya iblis, setan, dan hantu. Dan Bapak bilang hantu itu adalah burung. Lalu bagaimana dengan ayat ini? Matius 14 ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Dan Lukas 24 ayat 39. "Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Mohon tanggapannya. Ya, memang pernah ada orang yang bertanya kepada saya apa bedanya iblis, setan, dan hantu. Lalu saya jelaskan bahwa iblis dan setan itu sebenarnya merujuk pada pribadi yang sama, hanya dengan nama yang berbeda. Tapi dari sudut bahasa itu, iblis itu dari bahasa Yunaninya adalah diabolos, yang artinya pemfitnah. Jadi itu merujuk kepada pekerjaan iblis yang suka memfitnah. Dia bisa memfitnah manusia di hadapan Allah, seperti dalam kasus Ayub. Lalu dia bisa memfitnah Allah di hadapan manusia, misalnya dalam kasus Hawa digoda, ya, bahwa tentulah Tuhan berfirman bahwa semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan, karena kalau kamu makan itu kamu akan jadi seperti Allah. Itu fitnahan. Jadi iblis itu diabolos, artinya pemfitnah. Sedangkan setan itu dari bahasa Ibrani satan, itu artinya musuh atau lawan. Jadi dia adalah musuh atau lawannya Allah dan lawannya orang percaya. Sedangkan hantu, saya jelaskan bahwa hantu itu sebenarnya adalah binatang biasa, ciptaan Tuhan, jenis burung hantu, ya. Hanya mungkin karena sering dipakai hantu itu sebagai medium untuk praktek-praktek okultisme, maka akhirnya hantu itu diasosiasikan sebagai setan, ya. Tapi sebenarnya aslinya, harfiahnya, hantu itu merujuk kepada burung yang adalah ciptaan Tuhan. Nah, lalu bagaimana dengan ayat-ayat yang tadi saudara berikan? Ya, memang betul di dalam ayat-ayat itu ada kata-kata hantu. Tetapi perlu diingat bahwa itu adalah bahasa terjemahan. Di dalam bahasa aslinya itu kata yang diterjemahkan hantu di sana itu adalah pneuma, yang harusnya diterjemahkan roh. Sehingga kalau dikatakan bahwa mereka sangat takut karena mereka menyangka bahwa itu adalah hantu, itu adalah roh. Nah, juga Yesus bilang, "Lihatlah tangan dan kakiku, ini aku, bukan hantu, bukan roh." Nah, roh di sana tentu dari konteks itu mengarah kepada roh setan, ya, atau spirit dari roh jahat. Nah, itu aslinya begitu, pneuma. Hanya karena Alkitab ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan biasanya dalam bahasa Indonesia itu hantu itu selain dibicarakan secara harfiah, yaitu burung ciptaan Tuhan, tapi karena sering digunakan di dalam dunia okultisme atau kuasa gelap yang berhubungan dengan setan-setan, makanya akhirnya kata pneuma di dalam dua ayat itu diterjemahkan menjadi hantu supaya orang Indonesia mengerti. Tapi itu bukan berarti bahwa hantu itu bukan burung ciptaan Tuhan. Itu kan burung ciptaan Tuhan, namanya burung hantu. Hanya sering dipakai dalam praktek okultisme, sehingga akhirnya agak berbau-bau mistis yang berhubungan dengan praktek setan atau kesetanan. Nah, kira-kira begitu. Ya, maka akhirnya diterjemahkan demikian. Jadi itu hanya problem terjemahan saja. Tapi tidak adanya ayat itu tidak membantah bahwa memang hantu adalah burung. Karena kita juga baca di dalam Alkitab bahwa ada burung namanya burung hantu, ya. Nah, itu kira-kira penjelasannya. Jadi sebenarnya problemnya adalah problem terjemahan. Dalam bahasa asli kan dia tidak pakai hantu. Pneuma artinya roh.
Oke, semoga penjelasan saya ini bisa mencerahkan saudara. Tuhan memberkati.